wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaina, NIM 2023891 dari kelas Ekonomi Syariah 2D. Saya Nadwa Kuala Tungkal. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi jurnal saya yang berjudul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philein atau philos dan sophia. Kata philein atau philos berarti cinta atau love. Akan tetapi dalam maknanya yang lebih luas, yaitu berupa hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara sederhana, filsafat adalah mencintai kebijaksanaan atau the love of wisdom. Secara terminologi, filsafat merupakan kontemplasi atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman atau illumination and understanding, sebuah visi mengenai keseluruhan. Filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Dikatakan begitu karena filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dikatakan sistematis karena filsafat menggunakan metode berpikir secara sadar, teliti, teratur, serta sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Perjalanan filsafat Barat dimulai dari masa Yunani kuno yang berfokus pada pemikiran asal kejadian alam secara rasional. Secara sesuatu harus berdasarkan logika. Kemudian masa abad pertengahan, filsafat berubah arah menjadi filsafat geosentrik. Segala kebenaran ukurannya adalah ketaatan pada gereja. Maka mereka banyak yang berasal dari kalangan pendeta atau agamawan. Dan pada perjalanan berikut, para pendeta dogmatis tersebut ditinggal oleh para ilmuwan yang kemudian beralih pada pemikiran yang bercorak bebas, radikal, dan rasional yang realis. Sedangkan filsafat Islam merupakan pengembangan filsafat Plato dan Aristoteles yang telah dilandasi dengan ajaran Islam dan memadukan antara filsafat dan agama. Filsafat yang berciri religius dan berusaha sekuat tenaga memasukkan teks agama dengan akal. Latar belakang lahirnya filsafat Islam dan tokoh-tokohnya. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang kita kenal dengan Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung Ade, Raja Makedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Dia mempunyai cita-cita ingin menguasai Mesir karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Keinginannya tercapai sehingga dia juga menguasai Syria dan sebagian India. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani di daerah jajahannya, yaitu dengan cara menganjurkan para prajurit dan intelektual Yunani untuk mengawini penduduk setempat agar mereka betah hidup di tempat yang dikuasai. Hal inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan filsafat dan peradaban Yunani di luar wilayah Yunani, sehingga tidak heran jika lebih berkembang. Peradaban Yunani lebih berkembang di Mesir, Syria, dan Yudin Sapur. Adapun perkembangan peradaban filsafat Yunani yang berada di luar Yunani disebut dengan Helenisme. Timbulnya filsafat Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu satu, faktor dorongan ajaran Islam.
yaitu untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Islam menghendaki agar umatnya memiliki tentang penciptaan langit dan bumi. 2. Faktor perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, di kalangan umat Islam terjadi perpecahan dan pertentangan. 3. Faktor dakwah Islam. Islam menghendaki supaya umatnya dapat menyampaikan ajaran Islam kepada sesama manusia agar seseorang bisa menerima ajaran Islam secara rasional. 4. Faktor menghadapi tantangan zaman. Pengembangan pemikiran berlangsung di dalam filsafat. Zaman pun juga berkembang. Islam adalah agama yang berkembang sesuai dengan zamannya. 5. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Setelah daerah kekuasaan Islam meluas ke berbagai wilayah, umat Islam berjumpa dengan beberapa kebudayaan. Mereka menjadi tertarik dan mempelajari sehingga pada akhirnya terjadi sentuhan budaya di antara mereka. Tokoh filosof Islam yang terkenal sangat banyak, namun ada beberapa tokoh yang sudah banyak dikenal antara lain. 1. Al-Kindi, dia membagi filsafat menjadi 3 bagian. Yang A. Tibiyat atau ilmu fisika sebagai tingkatan yang paling bawah. Yang B. Al-Im Ar-Riyadi atau matematika sebagai tingkatan tengah-tengah. Yang C. Ilmu Ar-Rububiyah atau ilmu ketuhanan. 2. Al-Farabi. Filsafat Al-Farabi sebenarnya merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme dengan pikiran keislaman yang jelas dan corak aliran Syiah Imamiyah. 3. Ibnu Sina. Dibara populer dengan Avicenna akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi, Spanyol, Latin. Ibnu Sina mengusahakan pemaduan atau rekonsiliasi antara agama dan filsafat. 4. Ibnu Rus. Dia adalah Abul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rus, kelahiran Cordova pada tahun 520 Hijriah. Sering dilatinkan sebagai Averroes, seorang filsuf dan pemikiran dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teknologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam dan linguistik. Itulah penjelasan jurnal saya yang berjudul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.